ting ting. Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh partisipan karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pelaporan ADR atau Adverse Drug Reaction obat sintesis rabeprazol. Kepada para partisipan, dipersilahkan untuk mengisi registrasi di kolom chat dalam waktu 5 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sekarang saya akan lanjutkan ke pembahasan materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Jadi, efek samping obat yang tidak diinginkan atau Adverse Drug Reaction atau ADR oleh WHO atau World Health Organization sebagai respon terhadap obat yang tidak diinginkan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan untuk profilaksis. Nah, ADR atau Adverse Drug Reaction ini merupakan efek samping yang tidak diinginkan atau respon yang merugikan dari suatu obat saat pemberian dosis profilaksis, diagnosis, dan juga terapi. Nah, kebetulan dalam ADR kali ini kelompok kami mengangkat obat rabeprazol, di mana obat rabeprazol adalah agen dari PPI atau penghambat pompa proton. Nah, pada satu laporan kasus lesi diskrit FDA karena rabeprazol telah dilaporkan. Nah, pada kasus tersebut didapatkan pasien yang berusia 35 tahun dengan lesi multiple gatal pada badan dan ekstremitas yang diakibatkan oleh rabeprazol. Nah, dalam metode penilaian dalam laporan kasus ini itu menggunakan kuesioner skala Naranjo, di mana dalam skala Naranjo ini terdapat skor-skor, di mana skor tersebut itu dari skor lebih daripada 9, skor 5-8 juga ada, kemudian minus 4 plus 13, skor 1 sampai dengan 4, dan juga skor 0. Nah, jadi dalam skala Naranjo itu segala penilaiannya itu melalui skor. Nah, nanti setelah didapatkan skor-skor tersebut, kemudian baru hasil-hasilnya itu ditotalkan. Nah, selanjutnya adalah tentang pharmacovigilance. Jadi, pharmacovigilance itu adalah ilmu dan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, deteksi, penilaian, pemantauan, dan juga pencegahan efek samping dengan produk farmasi. Jadi, pharmacovigilance pada dasarnya menargetkan keamanan obat-obatan. Nah, kemudian Adverse Drug Reaction. Jadi, yang dimaksud dengan ADR atau Adverse Drug Reaction adalah reaksi yang berbahaya atau tidak mengenakan akibat penggunaan produk medis yang memperkirakan adanya bahaya pada pemberian berikutnya, sehingga mengharuskan pencegahan, terapi spesifik, pengaturan dosis, atau penghentian obat. Jadi ADR itu sendiri sangat berbahaya. Jadi ADR adalah efek samping yang dapat merugikan si pasien. Selanjutnya adalah masuk ke pembahasan mengenai obat rabeprazol. Jadi dalam PowerPoint kelompok kami, gambar yang kami gunakan adalah Rablet 40 yang mengandung rabeprazol sebanyak 40 mg. Nah, rabeprazol merupakan obat golongan PPI atau penghambat pompa proton yang menurunkan produksi asam lambung. Nah, rabeprazol digunakan untuk mengatasi produksi asam lambung yang berlebih seperti pada sindrom Zuniga-Ellison dan untuk ulkus duodenum atau erosi esofagitis. Kemudian dosis dan aturan pakai dari rabeprazol itu sendiri. Nah, dalam kondisi tukak lambung atau ulkus duodenum,
Pada dosis dewasa yaitu 20 mg 1 kali sehari dengan durasi pengobatan dilakukan selama 6 hingga 12 minggu untuk tukak lambung dan selama 4-8 minggu untuk pulkus duodenum. Jadi rabeprazol itu adalah kandungan zat aktifnya. Nah, sedangkan gambar yang tertera pada PowerPoint itu adalah Rablet. Merupakan merek paten dari obat rabeprazol. Nah, Rablet 40 ini mengandung zat aktif yang disebut dengan rabeprazol. Nah, karena kebetulan dalam kelompok kami yang kami bahas itu adalah ADR mengenai rabeprazol, jadi kami menggunakan obat bermerek Rablet yang kebetulan kandungan aktifnya adalah rabeprazol. Seperti itu. Dari obat rabeprazol, salah satunya adalah makula hiperpigmentasi multiple dengan eritema yang tersebar di seluruh batang tubuh bersama dengan beberapa lesi. Jadi lesi itu kata lainnya adalah luka pada ekstremitas. Next. Nah, jadi selanjutnya itu adalah tentang alur pelaporan efek samping obat atau ESO secara online melalui link emeso.pom.id. Jadi yang pertama harus dilakukan yaitu tenaga kesehatan yang ingin melakukan pelaporan efek samping itu melakukan registrasi terlebih dahulu pada link https emeso.pom.go.id atau ADR. Kemudian baru menunggu verifikasi petugas dari Badan POM. Nah, setelah sudah terverifikasi, maka tenaga kesehatan yang ingin melaporkan ESO tersebut akan menerima email notifikasi dari Badan POM. Kemudian tenaga kesehatan akan menginput ESO ke dalam aplikasi eMeso. Setelah diinput, maka data inputan tersebut akan masuk pada database dari Badan POM itu. Nah, setelah masuk, maka Badan POM akan melakukan validasi atau pengecekan dan juga verifikasi dari laporan yang telah dilaporkan oleh tenaga kesehatan melalui link tersebut. Nah, kemudian baru akan database dari Badan POM akan melanjutkan database yang telah kita kirimkan itu kepada WHO. Seperti itu. Selanjutnya, nah, pada form kuning ini yaitu pelaporan ESO atau efek samping obat itu secara offline. Yang tadi melalui link form itu pelaporan ESO atau efek samping obat secara online. Nah, sedangkan yang secara offline juga ada, tapi bedanya dia tidak melalui link, melainkan mengisi form kuning monitoring efek samping obat nasional seperti yang tertera pada PowerPoint. Jadi di form tersebut juga sudah ada algoritma Naranjo seperti yang dijelaskan di rumusan masalah di awal. Permasalahannya itu dari skala Naranjo. Nah, di skala Naranjo itu dia terdapat nilai atau poin-poin baik itu +1 sampai dengan +2, min, dan juga 0, di mana nilai 0 itu artinya ragu-ragu. Nah, nanti setelah tenaga kesehatan yang ingin melaporkan ESO itu mengisi nilai-nilai dari algoritma Naranjo, baru ditotalkan nilai dari keseluruhan berapa totalnya. Setelah ditotalkan baru bisa dikategorikan dia itu termasuk ADR atau adverse drug reaction tipe berapa atau skala berapa, seperti itu. Selanjutnya, yaitu tentang conclusion atau kesimpulan. Jadi dari beberapa materi yang telah dipaparkan tadi, jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa ADR atau adverse drug reaction itu kata lainnya yang mudah dimengerti atau bahasa awam itu adalah efek samping dari obat. Nah, efek samping obat itu sendiri muncul akibat dari penggunaan obat yang tidak tepat. Tapi terkadang ada juga efek samping obat, walaupun obatnya sudah tepat, pasti akan menimbulkan efek samping tergantung dari tubuh kita merespon obat yang kita konsumsi atau obat yang kita gunakan. Nah, biasanya efek samping obat yang merugikan itu pasti akan dilakukan pelaporan jika pasiennya mengeluhkan atau mengadu kepada tenaga kesehatan. Jadi nanti dari tenaga kesehatan akan mengkaji lagi, memvalidasi dan juga memverifikasi
keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, setelah itu baru tenaga kesehatan akan melaporkan kepada Badan POM, di mana sistem pelaporannya itu terdapat 2 sistem pelaporan. Yang pertama secara online, yang kedua secara offline. Nah, yang secara online itu melalui link emeso.pom.go.id/ADR. Nah, yang akan divalidasi lagi oleh Badan POM. Setelah itu baru database-nya dikirimkan kepada WHO. Nanti baru WHO yang akan mengkaji dan memvalidasi lagi mengenai ADR yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, sedangkan yang secara offline itu dia menggunakan form kuning yang disebut dengan monitoring efek samping obat nasional. Nah, di mana pada form kuning pelaporan ADR tersebut itu terdapat skala Naranjo. Nah, jadi skala Naranjo itu adalah skala yang berisi tentang nilai-nilai, baik itu keluhan atau apakah gejala yang dialami oleh pasien, yang berisi nilai-nilai. Jadi nilainya itu dari 1 sampai dengan 0, baik min 1, plus 1, min 2, plus 2, dan seterusnya sampai 0. Nah, setelah didapatkan nilai dari skala Naranjo itu, baru nanti ditotalkan nilai-nilai poin atau poin-poin tersebut. Nah, setelah ditotalkan, baru bisa disimpulkan. Jadi si pasien ini yang mengalami ADR ini, dia termasuk ke dalam ADR apa, jenis apa, dan kategori berapa, seperti itu. Selanjutnya. Nah, jadi untuk pemaparan materi hanya segitu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau yang tidak tepat atau kalimat-kalimat yang salah. Jadi selanjutnya untuk waktu saya persilakan kepada moderator. Baiklah, karena pemateri sudah selesai menjelaskan materi sosialisasi hari ini, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 5 menit. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, partisipan dipersilakan untuk mengunjungi kolom chat untuk mengisi post-test selama 10 menit. Akhir sesi, partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kamera untuk dilakukan sesi bersama. Saya akan menghitung sampai 3. Silakan untuk partisipan yang belum mengaktifkan kamera, silakan untuk menghidupkan kameranya ya. Baiklah, saya akan menghitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Dengan berakhirnya sesi foto ini, maka berakhir adverse drug reaction obat sintetik. Terima kasih kepada seluruh partisipan telah mengikuti sosialisasi ini. Dipersilakan untuk meninggalkan room.